punya NFT game namanya Coinsan Lovers. Tepuk tangan buat teman-teman komunitas. Dan juga saya ucapkan selamat buat teman-teman yang belum masuk komunitas, no problem. Dengan senang hati kita berbagi informasi bagaimana caranya supaya mindset kita berubah. Karena selama ini kita terlalu enjoy, terlalu takut dengan adanya pandemi. Ya, sehingga karena saking terlalu takutnya, sehingga ada beberapa beberapa potensi yang seharusnya bisa kita gali, itu bisa kita explore Bapak Ibu. Salah satunya yang saya rasakan, saya termasuk keluarga yang mengalami COVID di keluarga saya. Waktu itu namanya istri saya ya, Desi Kania Dewi ya. Istri saya waktu itu jarang keluar rumah menghasilkan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Sudah terbukti menghasilkan. Oleh karena itu saya minta tolong Bapak Ibu, kalau ucapkan selamat pagi, tolong tepuk tangan sekali. Dan tentunya Pak Jaswa yang tahun lalu mengajak saya untuk bertemu dengan tim developer. Ada waktu itu ada Kang Erwin, ada Kang Edwin ya. Kita diskusi dan pertama begitu diskusi saya terus terang cukup familiar dengan NFT ya. Jadi sebelum masuk ke Coinsan itu saya memang sering sekali melihat di internet ketika bersosial media itu NFT banyak sekali bahas NFT. Tapi saya nggak pernah mau tahu apa itu NFT sampai akhirnya ketemu sama developer Coinsan ini baru dijelasin NFT itu adalah bla bla bla, panjang sekali ya. Intinya adalah NFT adalah sebuah karya, bisa dikatakan sebuah karya seni identiknya, sebuah karya yang diikatkan ke sebuah blockchain sehingga karya itu layaknya. Saya pernah waktu itu mendaftarkan hak cipta, saya membuat gamenya kimia. Saya background S1 S2-nya pendidikan kimia. Jadi waktu itu penelitian S1 S2 saya, tesis saya bikin monopoli ya. Jadi tentang game ini sebetulnya sesuatu yang menarik sekali buat saya pribadi. Dan saya coba juga waktu itu masukkan ke dunia pendidikan, kemudian daftarkan hak ciptanya, terbitlah Haki dari kementerian ya. Nah pertanyaannya adalah ketika itu sudah terbit apa fungsinya? Nah salah satunya adalah berarti karya kita diakui kan gitu ya. Begitu karya kita selanjutnya diproduksi, kemudian selanjutnya dijual, maka kita bisa mendapatkan royalti, bisa mendapatkan keuntungan dari situ ya. Nah di sini karya seni, salah satunya yang tadi ditunjukkan ada ikan-ikan koi di depan, itu adalah salah satu karya seni yang selanjutnya diikatkan ke sebuah blockchain. Ya, kemudian selanjutnya itu bisa aset itu. Kalau pekan lalu Pak Jaswa menyampaikan ke kita semua bahwa aset itu adalah apapun yang bisa menghasilkan uang ke kantong kita. Ya, jadi bukan hanya properti, bukan hanya objek yang bisa kita lihat, tapi objek digital pun yang bisa menghasilkan keuntungan itu bisa menjadi aset. Ya, dan saya termasuk bersyukur sekali. Alhamdulillah saya punya minimal 100 akun. Dan tidak hanya terbatas bagaimana punya satu aset, satu digital aset, satu akun, tapi juga bagaimana bisa memiliki tadi layaknya aset kos-kosan gitu ya. Kita bisa punya aset yang terus setiap bulan menghasilkan. Ya jadi bisa Bapak Ibu bisa punya 10, bisa punya 20, 30, 100 gitu kan. Dan selanjutnya apa yang dilakukan? Bapak Ibu bisa berbagi. Ya, more you give, more you get. Jadi semakin banyak berbagi, semakin banyak sekuler yang diberdayakan untuk ayo main game nanti bagi hasil, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan semakin banyak juga. Ya, baik, tidak berlama lagi kita akan main game. Siap? Oke, jadi silakan keluarkan handphone ya. Kita tidak akan terlalu banyak praktek ya. Silakan keluarkan. Dungeon Dungeon di situ tulisannya ya. Di bagian Dungeon di situ ada 8 stage. Di versi 1.9 nanti akan kebuka stage selanjutnya. Ya. Nah, di versi pertama ini yang sudah masuk dan yang sudah ada adalah yang stage 1. 5:30 today, please come back tomorrow. Jadi yang main kalau game sudah 5 kali nggak bisa dimainkan lagi. Ya. Jadi kalau sudah 5 kali setiap akun sudah
sudah nggak bisa dimainkan lagi. Ya, ini yang bisa Dapat 5 token. sehingga koin market caps. Ya, CMC. Nah, ini real time kita cek langsung ya, KIC, Koisan. Tuh kan muncul kan? Koisan, KIC, Koisan International Coin. Ya. Berapa harga terkininya? 98 KIC. Ya. 98 rupiah. Ya. Berarti tadi gas fee 0,00004. Tadi Bapak Ibu bermain game, itu tokennya limited. Ya, tokennya apa? Limited, berarti terbatas. Berapa maksimal supply-nya? Itu hanya 5 miliar. Ya, hanya 5 miliar. Nah, kemudian di sini ada master wallet-nya, kita bisa melihat ya. Kemudian ada yang di lock juga. Ini walletnya LAN, ya Koisan LAN, nanti kita bahas. Nah, yang saya ingin tunjukkan ini rahasia, ya. Hanya yang hadir yang bisa yang tahu, ya. Ini rahasia. Kalau mau tahu berapa banyak sih seven token yang ada di B2B, cari yang ada belakangnya 880 CDE. Ya, 880 CDE. Berarti di B2B hanya beredar berapa? 157.000. Ini koma ya. Koma. Jadi ini mah di belakang koma. Nah, jadi hanya 157.000. Bayangin kalau diserok aja, diserok di harga 500-an, berarti 75 juta aja habis semuanya diambil. Ya, kalau misalnya pada mau jual semua di situ habis semua di harga 500-an, gitu kan. Tapi kalau kita mau beli banyak, nah kita bisa melihat faktanya langsung ya. Kalau kita mau beli banyak, misalnya mau beli land, nanti ada Koisan land di Metaverse, ya kita misalnya mau NFT-nya, ya. NFT Koisannya Bapak Ibu. Oke, ini yang Bapak Ibu saran saya harus dimiliki aset NFT Koisannya. Oke. Iya, Pak Dedi sudah punya ya NFT Koisan. Yang Pak Dedi waktu itu beli di harga berapa? 35 ya, macam-macam ya. Tadi di luar konsultasi sama saya sama, dia beli 35 juga. Ya kan? Tapi bingung, saya bingung, saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak Jaswa. NFT juga sama, Bapak Ibu kapan memilikinya untuk bisa supaya bisa main game seperti yang tadi diajarkan di sesi pertama. Bapak Ibu harus punya minimal 3, minimal berapa? 3. Ya, kalau pengen punya 3, harganya saat ini ya, yang paling murah Bapak Ibu, yang paling terjangkau harganya itu adalah 10.000 KIC, itu satu. Berarti kalau 3 berarti 30.000 KIC. Tinggal jadi untuk mendapatkan NFT supaya bisa main ini, Bapak punya 3 koin. Ya, yang masing-masing harganya adalah 10.000 KIC. Ya. Oke, artinya kalau Bapak pengen bisa main berarti 10.000 kali 3. Berapa? Tergantung Bapak belinya kapan. Kalau belinya tahun depan, boleh silakan mau belinya tahun depan, ya kan? Ya, harganya bisa jadi 1 KIC-nya saat ini masih di 72 ya, di bawah 100 rupiah 1 KIC-nya. 72 rupiah. Ya, harganya masih di bawah 100 rupiah. Artinya kalau di Koisan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya NFT belum tentu bisa main game. Bapak Ibu bersyukurlah Bapak Ibu punya NFT Koisan, udah pasti Bapak Ibu punya NFT, oke? Dan bisa dimainkan. Artinya selain bisa mengharapkan capital gain-nya, Bapak Ibu bisa mendapatkan cash flow hariannya juga. Ya, ini kan keuntungannya Bapak Ibu dapat capital gain, betul? CG. Ya. Terus bisa menghasilkan cash flow juga. Cash flow-nya harian lagi. Yang tadi dipraktekkan di sesi pertama. Bapak Ibu sambil duduk manis seperti beliau, ya kan, santai-santai kemanapun bawa HP, tapi HP-nya bisa menghasilkan cuan. Kenapa? Karena punya NFT Koisan. Ya. Waktu itu beli berapa Pak Bagus? Yang 25
$25. Ya, beda-beda. Ya, Pak Kim, Pak Dedi belinya. Ya, tadi udah jelaskan harga per hari ini adalah berapa? 78 rupiah. Rupiah. Ya, 78 rupiah Bapak Ibu. Tapi di Coin Market tadi 98. Di Coin Market Cap 98. Coin Market 98. Ya, naik turun memang. Tergantung kapan lihatnya, betul? Memang that's real project Bapak Ibu. Nah, belajar saya nggak pernah menjanjikan Bapak Ibu beli sekarang, bulan depan udah pasti jadi 1 juta. No, ini bukan bisnis karakter seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu mumpung murah, belilah, simpanlah. Tadi saya katakan, saya beli properti, saya beli emas, saya simpen. Saya bukan tipe-tipe trading Bapak Ibu. Saya simpen aja, seperlunya suatu ketika saya butuh, saya jual seperlunya. Mudah-mudahan pada waktu saya jual, harganya sudah tuing. Ya tadi saya ceritakan, properti saya beli 370. Tomat, ini istilahnya Bro Indra, jualan tomat kalau di pasar sudah ada. Di Gria sudah ada Bapak Ibu, potensi orang beli lebih gede nggak Bapak Ibu? Lebih gede. Beda kalau tomatnya belum dijual di pasar. Ya, masih engke. Engke listingnya. Nah, alhamdulillah KIC sudah listing Bapak Ibu, bahkan listingnya di pasar Eropa. Di mana Bapak Ibu? Pasar Eropa. Eropa. Namanya P2P, B2B Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi mumpung masih murah, apa Bapak Ibu? Milikilah. Terserah mau beli. Gratis 7 Talkie-nya ada beberapa cara. Bapak bisa main game. Harus punya NFT-nya minimal 3 supaya bisa menghasilkan 7 Talkie tiap hari. Tiap hari Bapak Ibu. Oke. Nah, hari ini harganya sekian, 700 rupiah. Artinya kalau Pak Dedi barusan Bu Atun yang barusan halo Bu Atun. Nah, sudah terbukti hari Rabu yang lalu Ibu beli ini kan? Ya, alhamdulillah tiap hari udah bisa main Bu ya. Menghasilkan 7 Talkie Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Hari ini nilainya masih 700 rupiah Bapak Ibu. Karena memang komunitas kita belum besar. Tapi izinkan saya menceritakan yang fakta yang sudah berjalan 3 tahun. Boleh? Ya. Bapak Ibu, ini ada proyek lain yang sudah berjalan 3 tahun. Oke. Harga yang ini dulunya pertama kali di listing November 2020 Bapak Ibu, harganya adalah 1.600 rupiah kalau dirupiahkan. Oke. Dan November 2021 Bapak harganya sudah di atas 2 juta. Ini fakta yang sudah terjadi untuk karakter koin yang digunakan untuk main game Bapak Ibu. Maksud saya kita sudah menjelaskan kelebihan kita dengan mereka jauh lebih dahsyat kita Bapak Ibu. Oke, nah ini aset yang ketiga. Bapak Ibu bisa dengan cara gratis, bisa dengan cara beli. Pak Jaswa, saya belum punya ini, tapi saya pengen beli ini, boleh nggak? Silakan. Bapak Ibu bisa buka di B2B, beli ini Bapak Ibu, beli ini, monggo silakan. Di pasar. Tadi silakan Bapak Ibu, silakan cek and recheck. Aktivitas saya yang paling saya suka adalah setiap awal bulan saya menuliskan aset saya Bapak Ibu. KIC saya punya berapa, ini saya punya berapa, ini saya punya berapa, ini saya punya berapa, termasuk properti saya. Kenapa kemarin saya mengatakan bahwa akhir tahun kemarin saya punya 11 properti dan tahun ini sudah saya jual 4 Bapak Ibu. Ya, tapi begitu kemarin saya hitung lagi tuh, kok jadi 10 lagi? Ya karena ya tadi ada yang nawarin properti murah tadi Bapak Ibu ya. Itu. Nah itu. Jadi Bapak Ibu silahkan, saya berharap teman-teman sudah bisa cek and recheck. Jangan ngecek and recheck orang lain. Cek rechecklah diri Anda sendiri. Sepakat? Ketika sudah miliki, syukuri. Langsung cepat-cepat amankan. Halo Bu. Nah, Bapak Ibu harus punya akun ya, koisan word.com. Betul ya? Ya. Bapak Ibu nanti minta link referral dari pengundang Anda kalau belum punya. Siapa yang belum punya akun? Halo.
MLM, saya mungkin orang yang pertama kali menolak Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu minta link referral dari orang pengundang Anda. Kemudian Anda isi sampai Anda punya akun Koisan tersebut. Ya, akun ini nanti Anda akan punya pertama username-nya apa. Silakan Anda miliki sendiri. Yang kedua, password-nya. Setelah Anda buka akun ini, Anda punya ini Bapak Ibu, username-nya apa, terus password-nya. Ya, setelah itu pertanyaannya adalah Anda mau sebagai penonton saja atau ingin menghasilkan tadi 7 Talkie secara gratis. Bapak itu membeli, tadi harganya berapa? 10.000. 10.000 KIC satunya. Berarti kalau satu akun kalau pengen main game minimal harus punya 3. Berarti 30.000 KIC. Main game Anda tiap hari bisa mendapatkan saat ini 5-7 Talkie kalau menang. Tapi rata-rata menang lawannya hantu. Pintar, orang yang biasa-biasa saja dia berbisnis, hasilnya langsung jadi beras. Hasilnya jadi apa, Pak Ibu? Beras. Orang biasa-biasa saja, ya. Orang di bawah biasa-biasa saja dia berbisnis, hasilnya semuanya buat bayar hutang. Ya nggak ada yang salah, sekarang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, cuma pertanyaan Bapak tinggal milih aja. Mau biasa-biasa saja, Anda berbisnis hasilnya 7 Talkie langsung dijual ke rupiah, ya kan? Dijual ke rupiah langsung jadi beras, monggo, bebas, bisa, Bapak Ibu, bisa. Kalau orang yang di bawah standar, Anda dapat 7 Talkie, Anda buat bayar utang Bapak Ibu, nggak ada yang salah. Tapi kalau Bapak Ibu pengen cerdas, pengen Bapak Ibu, Unila, pengen, jangan buat bayar utang semua. Ya, jadi Bapak Ibu 7 Talkie ini Anda kumpulin, Anda simpen, ya, apa Bapak Ibu? Simpen sampai nanti harganya yang kita inginkan, ya. Lunas. Jadi jangan buru-buru jadi beras Bapak Ibu. Harus sadis, sabar dan disiplin. Ya. Disimpan sampai harganya Sabar dan 10.000. disiplin Bapak Ibu. NFT game yang tadi saya katakan bahwa di luar sana ada NFT yang sudah viral yang pertumbuhannya begitu dahsyatnya dengan keterbatasan dan kelemahannya itu sudah dahsyat. Nah kita alhamdulillah sudah punya kelebihan. Ya, pertama blockchain-nya kita punya sendiri, betul? Harga NFT-nya kita juga lebih terjangkau Bapak Ibu, ya. Kemudian komunitas kita belum besar. Nah, bagaimana cara membesarkannya? Ini yang membedakan dengan di luar sana juga. Kalau di luar sana Anda memperkenalkan NFT game yang tempat lain, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di sini Anda dapat airdrop. Dapat apa Ibu? Airdrop Bapak Ibu. Ya, contoh Bu Ato